Semangat pagi anak-anak semua. Selamat bertemu di PJJ Sosiologi semester genap. Untuk materi di semester genap ini sesuai dengan KIKD pada masa kondisi khusus, kita akan mempelajari tentang konflik sosial, kekerasan sosial, dan integrasi. Di antaranya tentang pengertian, bentuk, dampak, upaya pemecahan konflik dan kekerasan sosial. Kemudian pada KD berikutnya kita akan membicarakan tentang pengertian integrasi, faktor pendorong, penghambat, proses integrasi, dan reintegrasi. Untuk KD yang pertama ini peta konsep yang harus kalian capai minimal di dalam pembelajaran sosiologi. Bisa kalian lihat sendiri peta konsepnya. Nah, pada pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran adalah diharapkan kalian bisa mendeskripsikan hakikat konflik sosial dalam masyarakat, mendeskripsikan tentang pandangan para tokoh sosiologi tentang konflik sosial. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai pada materi ini adalah kalian diharapkan dapat mendeskripsikan hakikat, pengertian, dan pandangan-pandangan tokoh tentang konflik sosial. Kita mulai yang pertama. Pengertian konflik sosial. Secara etimologi asal katanya konflik diambilkan dari bahasa Latin, dari bahasa Inggris, dari kata kerja configure yang berarti saling memukul. Sementara kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik itu diartikan sebagai percekcokan, perselisihan, atau pertentangan. Dalam Kamus Sosiologi karangan Suleman Sumardi dikatakan dan Selo Sumarjan dikatakan bahwa konflik sosial adalah bentuk interaksi sosial antara satu pihak dengan pihak lain yang ditandai dengan adanya sikap saling mengancam, menekan, hingga saling menghancurkan. Nah, di sini pengertian konflik ini nanti akan berimbas pada terjadinya kekerasan sosial. Sedangkan pengertian konflik menurut para ahli yang pertama, menurut Suryono Sukamto, konflik adalah pertentangan atau pertikaian, yaitu suatu proses sosial individu atau kelompok yang berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan disertai dengan ancaman ataupun kekerasan. Ini pengertian menurut Suryono Sukamto. Jadi ciri-cirinya adalah di sini ada individu yang ingin mencapai tujuan dengan cara menentang pihak lain disertai ancaman ataupun kekerasan. Ini mengandung implikasi bahwa konflik sosial bisa tanpa kekerasan, bisa dengan kekerasan. Next. Yang kedua menurut Robert M. Z. Lawang, konflik merupakan perjuangan untuk memperoleh nilai, status, kekuasaan, di mana tujuan mereka yang memiliki konflik tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan pihak lain sebagai saingannya. Jadi, yang jelas konsep konflik itu ada usaha untuk mencapai
tujuan, ya, dengan cara menentang, menundukkan pihak lain. Sementara pengertian menurut Lewis A. Coser, konflik merupakan perjuangan nilai, kekuasaan, dan sumber daya yang bersifat langka dengan maksud menetralkan, mencederai, atau melenyapkan lawan. Dari pengertian ini kita bisa menyimpulkan munculnya konflik karena adanya perebutan kekuasaan atau langkanya sumber daya yang ada dalam masyarakat. Sehingga untuk mendapatkan itu, orang yang berkonflik itu biasanya akan melenyapkan, mencederai, atau mengancam pihak lain. Kemudian pengertian menurut Gillin and Gillin. Konflik merupakan proses interaksi sosial yang berlawanan. Kita tahu pada materi yang sebelumnya bahwa interaksi sosial ada yang bersifat asosiatif, ada yang bersifat disosiatif. Nah, konflik ini adalah merupakan salah satu bentuk interaksi sosial yang disosiatif, yang mengarah kepada perpecahan. Kemudian menurut Bernstein, konflik adalah suatu pertentangan, perbedaan yang tidak dapat dicegah. Konflik mempunyai sifat yang memberi potensi positif, atau konflik itu memiliki dampak atau akibat yang positif, misalnya timbulnya solidaritas dalam satu kelompok. Dan ada pula yang memberi potensi negatif atau berdampak negatif di dalam interaksi sosial. Contohnya saling mengancam, saling menentang, itu adalah sikap yang negatif dari konflik, termasuk hancurnya, hilangnya nyawa, hancurnya harta, benda, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita mempelajari tentang pengertian konflik menurut para ahli, sekarang bagaimana sih pandangan para tokoh sosiologi dalam menganalisa terjadinya konflik sosial dalam masyarakat? Kita mulai yang pertama, pandangan menurut Robin. Beliau mengatakan ada 3 pandangan. Yang pertama adalah pandangan tradisional. Pada pandangan ini, ya, konflik dianggap merupakan hal yang buruk, bersifat negatif, merugikan orang lain, dan harus dihindari baik oleh individu maupun kelompok. Konflik ini merupakan hasil disfungsionalisasi, tidak berfungsinya interaksi sosial dalam masyarakat yang diakibatkan adanya komunikasi yang kurang baik, tidak adanya keterbukaan antar individu maupun antar kelompok dalam masyarakat. Pandangan yang kedua menurut Robin adalah pandangan hubungan manusia. Pada pandangan ini dikatakan bahwa konflik dianggap sebagai suatu peristiwa yang wajar yang terjadi dalam kelompok atau organisasi dalam masyarakat. Dalam kelompok atau organisasi tentunya terjadi perbedaan yang dapat memicu terjadinya konflik. Oleh karena itu, konflik harus dijadikan motivasi untuk melakukan perubahan dalam suatu kelompok sosial. Nah, yang bisa kita simpulkan dari pandangan ini bahwa tidak ada individu, tidak ada kelompok yang sama. Dia pasti akan berbeda. Perbedaan inilah yang memicu munculnya konflik dalam masyarakat. Kemudian pandangan yang ketiga menurut Robin adalah pandangan interaksionalisme.
Pada pandangan ini cenderung mendorong munculnya konflik dalam kelompok atau organisasi. Menurut pandangan interaksionalisme ini, konflik itu justru harus dipertahankan untuk menimbulkan sikap kritis, kreatif, dan semangat dalam sebuah kelompok atau organisasi. Kita ambil contoh, dalam suatu organisasi pasti akan muncul perbedaan pendapat yang memicu munculnya konflik. Perbedaan pendapat inilah dalam upaya membuat supaya organisasi ini menjadi semakin kuat. Kemudian pandangan Stoner dan Friedman tentang konflik sosial. Ada dua pandangan. Yang pertama adalah pandangan tradisional. Pandangan ini menganggap bahwa konflik dapat dihindari dengan cara meminimalisasikan munculnya konflik dalam sebuah kelompok. Caranya bagaimana? Untuk meminimalisir konflik dengan toleransi, dengan saling menghargai adanya kerjasama dalam suatu kelompok atau organisasi. Jadi pandangan ini memandang perlunya kita dalam bermasyarakat itu meminimalisir, mengurangi terjadinya konflik. Kemudian pandangan yang kedua yaitu pandangan modern. Pandangan ini menjelaskan bahwa konflik tidak dapat dihindari. Sekali lagi ditegaskan, konflik tidak dapat dihindari. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti struktur organisasi, perbedaan tujuan, perbedaan persepsi atau pendapat, nilai-nilai, dan sebagainya. Dan keputusannya, dalam masyarakat konflik itu pasti ada dan kita tidak bisa menghindar. Kemudian bagaimana pendapat dari tokoh Myers tentang konflik sosial? Ada dua pandangan. Pandangan pertama adalah pandangan tradisional. Pandangan ini menganggap konflik sebagai sesuatu yang buruk dan harus dihindari. Justru di sini ada perbedaan. Yang tradisional mengatakan ini hal yang buruk dan harus dihindari. Dalam pandangan ini tentunya menghindari adanya konflik karena dinilai sebagai faktor penyebab disintegrasi, pecahnya suatu kelompok atau organisasi dalam masyarakat. Pandangan kedua adalah pandangan kontemporer. Pandangan ini menganggap konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari dan sebagai konsekuensi adanya interaksi sosial. Jadi dalam interaksi sosial pasti konflik itu akan terjadi. Nah, dari pengertian menurut para ahli, dari pandangan-pandangan tokoh sosiologi tentang konflik, apa yang bisa kita simpulkan pada pembelajaran kali ini? Kesimpulannya yang pertama, keadaan masyarakat yang beraneka ragam dapat memicu terjadinya konflik sosial. Konflik ini dilatar belakangi oleh adanya perbedaan yang dibawa oleh individu saat melakukan interaksi sosial, seperti perbedaan ciri fisik, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Kemudian kesimpulan kedua, konflik sosial yang terjadi di masyarakat tentunya sangat beraneka ragam, sangat beragam. Baik konflik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Baik konflik antar suku bangsa, agama, ras, konflik antar kelompok sosial, konflik politik, konflik kelas sosial, maupun konflik internasional antara negara yang satu dengan negara yang lainnya.
yang nanti akan kita pelajari pada materi berikutnya tentang berbagai bentuk konflik-konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat. Itu kesimpulan yang bisa kita tarik dari hakikat sosiologi menurut para ahli maupun pandangan-pandangannya tentang konflik sosial. Nah, di akhir pembelajaran ini, ya, setelah kalian nanti, ya, apa yang kita terangkan, kita jelaskan, kita bahas dalam video ini, kalian diharapkan mempunyai catatan, bisa mereview materi ini yang dituliskan dalam buku catatan, dan untuk mengerjakan kuis pertama dari pembelajaran sosiologi untuk menguji kemampuan kalian memahami materi tentang hakikat konflik sosial. Nah, kuis hakikat konflik sosial ini antara lain nanti kalian silakan menuliskan pada buku catatan, kemudian jawaban itu kalian foto atau di SS dan dikirimkan pada menu pengumpulan tugas pada kelas tim. Yang pertama, kalian menjelaskan tentang definisi konflik sosial menurut para ahli sosiologi. Pertanyaan kedua, deskripsikan pengertian konflik sosial menurut pendapat Anda. Silakan ditulis menurut pendapat Anda setelah Anda memahami tentang pengertian dan pandangan tokoh tentang konflik. Kemudian yang ketiga, jelaskan pandangan-pandangan tentang konflik sosial menurut Myers dan menurut Rubin. Dan yang keempat, mengapa dalam masyarakat terjadi konflik sosial? Kemukakan pendapat Anda berdasarkan pengertian dan pandangan tokoh tentang konflik sosial. Dari apa yang kita pelajari ini, ya, pelajaran sikap yang perlu kita tanamkan melalui pembelajaran kali ini, saatnya kita peduli, saatnya kita sebagai calon sosiolog mengatasi konflik yang ada di sekitar kita, dan ingat, kita jangan sampai menjadi sumber konflik. Mari kita ciptakan perdamaian di dalam masyarakat. Itu saja materi pada kali ini, ya. Bunda tunggu jawaban kuis untuk materi kali ini. Tetap semangat dan salam literasi.